Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 26 Juni 2025. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 29. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyala daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat, berlimpah berkat untuk kita semua. Waktu kecil, keluarga kami pernah rekreasi ke Ancol. Caelah, ke Ancol aja belagu. Bukan apa-apa. Buat kami keluarga, ke Ancol itu udah sesuatu yang istimewa. Kami gak bisa liburan ke Bali karena keluarga saya itu sangat amat sederhana. Amat sangat sederhana alias miskin. Maka ketika ke Ancol, kami udah senang sekali. Jadi waktu ke Ancol, kami bermain pasir di pinggir pantai, membuat rumah-rumahan dari pasir. Lalu ketika sudah jadi dan ombak datang bergulung, menggulung rumah yang dibikin, hancur, saya menangis. Dibuat capek-capek bareng-bareng bersama-sama dengan cici dan koko-koko saya. Tetapi ternyata hancur rata kembali ketika ombak bergulung. Karena yang dibangun hanya karena rumah-rumah pasir saja. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat bernas. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang indah. Pertama yang disebut dengan orang yang bijak adalah orang yang mendirikan rumah di atas dasar wadas, di atas dasar batu yang kuat. Sebaliknya orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Keduanya mengalami hal yang sama, yakni turun hujan, datang banjir, angin menerpa. Namun hasil akhirnya berbeda. Yang didirikan di atas wadas, rumah itu tetap bertahan dan kuat. Meski angin menerpa, banjir dan hujan, rumah ini tetap berdiri kokoh kuat. Inilah yang disebut Yesus orang yang bijaksana. Yakni orang yang mendengarkan firman, lalu melakukannya, melaksanakannya. Sementara yang disebut Yesus bodoh adalah yang mendirikan rumah di atas pasir.
Datang hal yang sama, yakni hujan, banjir, dan angin menerpa. Rumah ini roboh dan hebat kerusakannya. Inilah yang disebut Yesus sebagai orang bodoh. Orang yang mendengar sabda, mendengar firman, tetapi berhenti hanya mendengar saja. Tidak selanjutnya mengamalkannya, melakukannya, menunaikannya dalam hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di bagian firman akhir dikatakan demikian. Setelah Yesus mengakhiri pengajarannya, takjublah orang banyak itu mendengar ajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ditampilkan perbedaan antara Yesus dengan para ahli Taurat. Perbedaannya sangat kontras. Para ahli Taurat hanya mengajar saja. Sementara ajaran Yesus disertai dengan kuasa. Apa yang membedakan? Kalau ajaran para ahli Taurat hanya dia mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yesus mengajarkan, tetapi ia juga melakukan apa yang ia ajarkan. Di awal firman tadi disampaikan, bukan setiap orang yang hanya ngomong, berseru-seru saja, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang setia melakukan kehendak Bapakku di surga, dia itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Maka mari iman kita ungkapkan dengan perbuatan, dengan kesaksian hidup. Kita mau terlibat dalam keluarga, di lingkungan, di masyarakat, dalam gereja, dimanapun. Kita mau jadi berkat bagi yang lain. Semoga itulah yang mau kita perjuangkan dan upayakan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.